أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pemirsa yang kami hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan rasa syukur kita di makam latifatul qalbi kita atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala
yang diberikannya kepada kita. Kalaulah tidak ada rahmat dan karunia Allah, tentulah kita tidak bisa bertemu pada kesempatan ini. Allah lah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kesehatan, bahkan Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kemudian selawat bering salam kita sampaikan, kita doakan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan senantiasanya kita mendawamkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, pada kesempatan ini kami ingin berbagi, bertausiah kepada kita semua. Kita ambil judul dengan kehidupan zuhud. Kehidupan zuhud. Zuhud itu bisa diartikan orang yang mengalihkan satu kesenangan, satu kesukaan kepada kesenangan atau kesukaan yang lain. Atau bisa juga disebutkan mengalihkan kecintaan kita kepada dunia yang fana ini beserta segala isinya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi orang yang zuhud adalah orang yang mampu untuk menghilangkan ketergantungan, keterikatan dengan alam yang disebut dengan alam dunia ini. Katakanlah misalkan kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada mobil, kepada rumah, kebun yang luas, dan lain sebagainya kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menghilangkan ketergantungan bukan berarti tidak boleh kita memiliki sesuatu itu. Jadi boleh saja kita memiliki sesuatu yang bersifat keduniaan seperti harta, benda yang banyak, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak boleh itu jangan sampai kita dikuasai oleh sesuatu yang kita punya. Bapak-bapak, saudara hadirin yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib, beliau adalah sahabat Nabi, saudara Nabi, dan juga menantu Nabi, Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan orang yang cerdas. Beliau pernah ditanya oleh para sahabat beliau terkait dengan perihal kehidupan zuhud ini. Jadi ada keraguan-raguan bagaimana sahabat mempraktikkan kehidupan zuhud ini. Atau bagaimana sahabat ragu. Bagaimana dengan kepemilikan harta yang banyak, kepemilikan jabatan yang tinggi, apakah itu tidak dibolehkan sama sekali? Mungkin itu yang menjadi keraguan bagi sahabat. Atau kalau sekiranya itu dibolehkan, bagaimana sesungguhnya kita harus bersikap atas kesemuanya itu? Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab tentang pertanyaan yang disampaikan oleh sahabatnya tadi, bagaimana praktek, bagaimana aplikasi kita melakukan kehidupan zuhud ini. Lalu dijawab oleh Ali bin Abi Thalib
dengan kalimat yang pendek, karena itu adalah cirinya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kalau berbicara, bicaranya pendek tetapi padat isi. Jadi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah orang yang zuhud itu bukan berarti tidak memiliki sesuatu, tetapi jangan sampai dia dikuasai oleh sesuatu. Itulah versi Ali bin Abi Thalib terhadap kehidupan zuhud. Saya ulangi lagi jawaban Ali bin Abi Thalib atas pertanyaan sahabat bagaimana kehidupan zuhud itu. Ali bin Abi Thalib menjawab, bukan berarti kamu tidak memiliki sesuatu. Itu artinya boleh saja kita memiliki sesuatu. Boleh kita punya rumah yang bagus, boleh kita punya harta, boleh kita punya kebun yang luas, boleh kita punya jabatan yang tinggi. Tetapi yang tidak boleh, kata Ali bin Abi Thalib, jangan sampai kamu dikuasai oleh sesuatu yang kamu punya itu. Luar biasa makna zuhud yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Ya bisa kita katakan orang yang zuhud itu boleh saja dia memiliki harta yang banyak, baju yang bagus, anak-anak yang pintar dan segala macamnya. Tetapi yang tidak boleh itu jangan sampai dikuasai oleh sesuatu yang punya. Artinya ketika kita memiliki sesuatu itu lalu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mencintai apa yang kita punya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang timbul ria, kadang-kadang timbul ujub bahwa semua harta yang saya miliki ini adalah karena usaha saya sendiri, ini adalah karena rezeki saya sendiri, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya seperti itu berarti orang tidak hidup zuhud lagi. Tetapi sepanjang dia bisa mengelola harta itu dengan baik tanpa mengurangi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dikatakan dengan kehidupan zuhud. Sebetulnya kalau sekiranya kita melihat kepada kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, banyak mencontohkan orang-orang yang lalai dengan sesuatu yang dia punya. Timbul ria, timbul ujub. Kalau ria berhubungan dengan amal, sedangkan ujub berhubungan dengan dirinya sendiri. Dengan amal dia beria, bermewah-mewah, dipamerkan kepada orang lain dan segala macamnya. Kemudian secara pribadi dia berhubungan dengan tubuhnya, dia juga sombong. Itu banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Katakanlah seperti Namrus yang memproklamirkan kepada umatnya pada waktu itu bahwa sayalah yang harus kalian sembah karena saya orang yang berkuasa. Begitu juga Fir'aun, dia terjebak dengan sesuatu yang dimiliki, kekuasaan yang begitu hebat, kemudian dia sombong kepada Allah. Kemudian juga Qarun, dia memiliki harta yang banyak, memiliki harta yang berlimpah, akan tetapi dengan harta yang berlimpah itu dia membelakangi Allah Subhanahu wa taala, dia berlaku sombong kepada manusia, dia berlaku ria atas sesuatu yang dimiliki. Itu adalah praktek keberpunyaan kita dengan benda-benda yang ada di dunia ini yang telah menjerumuskan kepada kehidupan yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Tetapi pada sisi yang lain kita melihat
Katakanlah para sahabat-sahabat terdekat Nabi. Banyak orang yang kaya. Utsman bin Affan, Khalifah Rasyidin yang ketiga, dia kaya. Dia saudagar besar. Hartanya berlimpah. Kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf. Dia memiliki kekayaan yang begitu besar. Kemudian juga kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib, terkenal sebagai sahabat yang cerdas. Umar bin Khattab, panglima perang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, seorang diplomat. Seluruhnya hal-hal yang berbau keduniaan itu dimiliki oleh para sahabat. Pernahkah Nabi melarang bahwa Utsman bin Affan tidak boleh menjadi orang kaya? Tidak pernah dilarang oleh Nabi. Malah Nabi mendukung. Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Ali bin Abi Thalib tidak pernah dilarang oleh Nabi, kamu janganlah terlalu cerdas, betul, tidak ada dilarang. Umar bin Khattab juga seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Bahkan istri Nabi sendiri, istri Nabi yang pertama yaitu Siti Khadijah, itu terkenal sebagai konglomerat besar di zamannya pada waktu itu. Beliaulah konglomeratnya. Malah Nabi ikut serta bagaimana membesarkan usaha yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Jadi tidak pernah dilarang akan kepemilikan kita terhadap dunia ini. Tetapi yang dilarang itu jangan sampai kita dikuasai oleh sesuatu yang kita punya. Kalau saya mengibaratkan harta yang banyak, kekuasaan yang banyak, jangan sampai menguasai diri kita. Akan tetapi bagaimana kekuasaan yang banyak itu berada di dalam genggaman kita. Sepanjang kekuasaan, harta yang banyak, kemudian jabatan yang tinggi dan segala macamnya berada di tangan kita, bisa kita kendalikan, maka itu tidak dilarang oleh agama, malahan dianjurkan. Bukankah kalau sekiranya seseorang punya kekuasaan, dalam menyebarkan dakwah tentu dampaknya lebih besar ketimbang tidak punya kekuasaan. Kemudian juga orang yang kaya, semakin kaya beliau, tentu semakin banyak kesempatan beliau untuk berzakat dan berwakaf. Semakin kaya beliau, semakin ada kesempatan untuk bisa berhaji ke Mekah dan lain sebagainya. Itulah versi zuhud, versi Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak hanya berhenti hingga di situ jawabannya. Kemudian ditambah lagi dengan jawaban satu lagi. Jadi ibaratnya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, orang yang zuhud itu yang pertama, itulah yang saya uraikan tadi. Kemudian ditambah satu lagi, sambil membaca surah Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 23. Saya ulangi lagi surat Al-Hadid ayat 23. Surat Al-Hadid itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Inilah ayat yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib sebagai jawaban pertanyaan daripada sahabat tentang kehidupan zuhud. Dia baca ayat ini. Apa arti ayat? Arti ayat itu adalah supaya kamu tidak terlalu berduka cita, terlalu berduka terhadap apa yang lepas dari tanganmu. Kemudian tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang dianugerahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Dalam ayat ini diajarkan bahwa orang yang zuhud itu, kata Ali bin Abi Thalib, berada di tengah-tengah ayat ini. Berada di tengah-tengah ayat ini. Di tengah-tengah ayat yang mana? Di tengah-tengah, ya, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang lepas di tanganmu. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, tidak terlalu berduka dan tidak terlalu bergembira terhadap apa yang dianugerahkan kepadamu. Orang yang zuhud itu berada di tengah-tengah kalimat ini. Artinya orang yang zuhud itu versi Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang lepas dari tangannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada di antara kita yang tidak punya keinginan, yang tidak punya cita-cita, yang tidak punya visi ke depan. Pasti kita punya harapan, pasti kita punya visi, pasti kita punya keinginan. Kemudian dalam rangka kita menggapai visi atau keinginan kita itu, ada kendala dan lain sebagainya sehingga kita tidak mendapatkannya. Maka orang yang zuhud, kata Ali bin Abi Thalib, dia tidak terlalu berduka cita. Katakanlah dia ingin merubah nasibnya, bagaimana saya juga bisa punya rumah yang baik sebagaimana orang mempunyai rumah yang bagus. Saya ingin membeli mobil, saya ingin berjabatan, dan lain sebagainya. Dia telah berusaha untuk mendapatkan itu semua. Telah dilalui lewat misi-misi yang dia usahakan. Tetapi ternyata apa yang diharapkan tidak pernah didapatkan. Orang yang zuhud, kata Ali bin Abi Thalib, kalau itu terjadi pada dirinya, maka dia tidak terlalu berduka cita. Dia bisa menerima dengan ikhlas kenyataan itu sebagai takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa pengajaran yang terdapat di dalam surat Al-Hadid ini. Kiranya kita ada visi kita, ada harapan kita, lalu kita berusaha. Ternyata usaha yang kita lakukan itu tidak terkabul, tidak terwujud. Lalu kita tidak bisa menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Tetapi kita terima dengan kekecewaan. Kita terima dengan keputusasaan. Itu juga tidak ada artinya. Karena sesuatu yang hilang tidak akan mungkin kembali. Jadi kita artinya sudahlah jatuh, tertimpa pula oleh jenjang yang kita daki untuk mendaki itu. Jadi dua kali kita dapat. Sudahlah kita gagal, kita kecewa, kita menangis, ya, dan lain sebagainya. Itu mengganggu mental kita. Akan lebih bagus ketika itu tidak tercapai oleh kita, lalu kita tidak berduka cita. Kita tetap enjoy, tetap bahagia, dengan tetap berprasangka baik kepada Allah. Mungkin Allah akan mengganti dalam bentuk yang lain. Atau bisa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha tahu. Belum tentu apa yang baik menurut kita baik menurut Allah, belum tentu. Justru kegagalan kita itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kebaikan yang diberikan kepada kita. Kita tidak tahu. Kemudian kalimat keduanya, tidak pula kamu terlalu bergembira terhadap apa yang dianugerahkan kepadamu. Maksud bergembira di sini ada ria, ada ujub atas prestasi atau karunia yang diberikan oleh Allah. Kalau dia punya visi, visinya tercapai. Kalau dia punya harapan, harapannya tercapai. Kalau dia punya keinginan, keinginan tercapai. Akan tetapi di balik itu semua
beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah apa yang dia dapatkan itu bukannya karunia daripada Allah, akan tetapi adalah hasil usahanya sendiri. Hartanya yang banyak, kadang-kadang dia tidak mau berzakat. Banyak orang tidak berzakat. Harta yang banyak, mobil dia bisa beli 4, bisa beli 5, jabatan yang tinggi. Akan tetapi di balik harta yang banyak itu tidak ada terniat di hatinya untuk berangkat haji misalkan, mendaftar haji. Tidak terbayang oleh dia mendaftar haji. Mendaftar haji itu bagi dia uang keluar. Nah, inilah contoh-contoh orang-orang yang terlalu bergembira terhadap apa yang dianugerahkan. Kalau di dalam Al-Quran, orang-orang yang terlalu bergembira, lupa diri, lupa daratan, sombong kepada Allah atas diberikan karunia, itulah seperti Namrus, seperti Firaun, seperti Qarun yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karunia itu justru membuat dia membelakangi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengazabnya bukan hanya di akhirat, akan tetapi azaban itu ditampakkan oleh Allah di atas dunia. Seperti Firaun tenggelam di Laut Merah, kemudian Qarun itu dibenamkan oleh Allah bersama dengan hartanya ke perut bumi. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin pemirsa yang berbahagia, sebetulnya kalau sekiranya kita kaji, orang yang zuhud itu adalah orang yang merdeka. Itulah kemerdekaan sesungguhnya. Tetapi orang yang tidak zuhud adalah orang yang terpenjara, terikat. Kalau orang yang zuhud itu dia merdeka dari harta. Artinya dimanapun dia berada, dia bisa menikmati kehidupan. Ketika dia miskin tidak berpunya, dia bisa tersenyum, bisa bahagia. Ketika harapan, visi, keinginannya dia tidak tercapai, dia bisa gelak tertawa di dalam rumah, gelak tawa bersama istri dan anak-anaknya. Waduh, luar biasa kalau keterampilan itu kita dapatkan. Kemiskinan, kemelaratan tidak menyebabkan kita selalu menangis, menderita, kecewa, akan tetapi tetap bahagia. Kayak Nabi Ayub, tidak ada orang yang semenderita Nabi Ayub. Tetapi di balik penderitaan yang dia miliki, kemiskinan, penyakit dan segala macam, dia bisa tersenyum, hidup bisa tersenyum, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beliau berputus asa atas kemelaratan yang dia miliki. Kemudian orang yang zuhud itu merdeka pula kalau sekiranya dia diberi harta yang banyak. Dia tidak lupa diri dan tidak lupa daratan. Nah, jadi begitu. Orang yang zuhud itu sesungguhnya adalah orang yang merdeka. Orang yang memiliki kemerdekaan sejati. Orang yang tidak zuhud justru orang yang terpenjara sebetulnya. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita miliki kehidupan zuhud ini. Kehidupan zuhud ini biasanya literaturnya banyak kita temukan di tulisan-tulisan ulama-ulama sufi. Maka saya juga menganjurkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membaca buku-buku kerohanian yang ditulis oleh ulama-ulama sufi. Alhamdulillah, ada semacam kebahagiaan tersendiri bagi kita. Ada ilmu yang amat luar biasa yang kita dapatkan kalau sekiranya kita memiliki sifat-sifat
yang ditampilkan oleh ulama-ulama sufi itu termasuk diantaranya adalah kehidupan zuhud ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama bagi kami sendiri. Teruslah belajar bapak-bapak dan ibu-ibu. Banyak hal yang kita temukan di balik ajaran agama Islam itu. Kalau ajaran agama Islam itu lebih-lebih pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan kesucian. Itu ibarat kita melihat dari banyak sisi. Kita lihat dari sisi ini ada hikmahnya, kalau dari sisi ini ada hikmahnya, di sisi ini ada hikmahnya. Jadi banyak mutiara-mutiara hikmah yang kita dapatkan dari sifat-sifat zuhud itu. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.